Halo semuanya, nama saya Agung Ayana Deksuma Saraswati, NIM 110119410 dari kelas TT 42G2. Saya akan membawakan video tutorial algoritma Dijkstra dan algoritma Kruskal. Ya, berikut adalah video tutorialnya. Metode yang pertama, kita menggunakan metode Dijkstra. Jadi kita mulai saja dari titik A. Dari titik A ke titik A itu kan di satu titik, jadi kita nulisnya 0 A. Jadi kita langsung tandain karena itu udah akhir dari perjalanannya, jadi dia tidak usah ditulis lagi sampai ke bawah. Lalu kita lihat dari A ke B. A ke B itu bobotnya 2, jadi kita tulis 2A. Lalu dari A ke C itu tidak langsung terhubung, jadi kita tulisnya tak hingga. Begitu pula dengan A ke D, A ke E, dan A ke G. Kita lihat A ke F itu bobotnya 1, jadi kita tulis 1A. Lalu kita lihat dari dua ini, yang paling kecil itu adalah 1A, jadi kita langsung turunin 1A. Jadi kita yang kedua itu tulis F, ini langsung ditandai aja. Lalu kita lihat ini nggak usah lagi karena ini udah di akhirnya. Terus F ke B itu nggak langsung terhubungi, jadi kita tulis aja langsung 2A, dari turunin dari sini. Lalu kita lihat F ke C tidak terhubung, jadi tak hingga. F ke D tidak terhubung, jadi tak hingga lagi. F ke E itu ada bobotnya 3, karena tadi udah ada 1, jadi kita tambahin 3 tambah 1 itu 4, tulisnya 4F, karena F tadi terhubung dari rute A. Terus F ke G itu tidak langsung terhubung, tetap tak hingga. Terus dari dua ini kita lihat yang paling kecil nilainya, karena yang paling kecil ini, jadi kita langsung turunin 2A, kita tandai. Jadi yang ketiga itu kita di simpul B. Kita lihat dari simpul B dia bisa ke simpul A, bisa ke simpul G, bisa ke simpul C. Kita lihat ke simpul C itu nilainya 2, lalu 2 ditambah 2 itu 4, jadi 4B. Lalu B ke D itu tidak langsung terhubung, jadi tetap tak hingga. Lalu B ke E tidak langsung terhubung, jadi langsung turunin aja 4F. Lalu ini sudah tidak bisa dilanjutin, jadi langsung B ke G. B ke G itu nilainya 3, terus ini jangan lupa ditambahin 2, jadi hasilnya 5B. Lalu dari ketiga ini lihat yang paling kecil, karena ini sama-sama 4, kita lihat aja dari abjadnya, urutan abjadnya, jadi yang diturunin ini. Sekarang yang keempat itu adalah yang C. Kita lihat sekarang yang C bisa kehubung ke B, terhubung ke G, dan terhubung ke D. Lalu jangan lupa ditandain. Jadi ke D itu bobotnya 5, jadi kita tambahin 4 tambah 5 jadi 9C. Lalu C ke E itu tidak langsung terhubung, jadi kita turunin aja lagi. Lalu C ke G itu 6 ditambahin 4 itu 10 tidak lebih kecil dari 5, jadi kita turunin aja lagi 5 nya. Jadi dari 3 ini kita lihat lagi yang paling kecil, karena 4F yang paling kecil, jadi kita turunin 4F. Lalu kita tandai yang kelima itu yang E. Kita lihat lagi, E itu bisa ke D, dan bisa ke G, bisa ke F. Kita lihat dia bisa ke D. Ke D itu dia 7 ditambah 4 itu 11,
tidak lebih gede dari 9, jadi kita tetap tulis 9C. Lalu E bisa ke G. G itu 4 ditambah 4 itu 8. Karena 8 tidak lebih kecil dari 5, jadi kita tulis 5. Dari 2 ini 5 yang paling kecil, jadi 5 kita turunin, ditandain. Lalu yang ke-6 itu yang G. Kita lihat G itu bisa ke B, bisa ke C, bisa ke D, bisa ke E. Karena ke B sudah tidak bisa, ke C juga sudah tidak bisa, ke E juga tidak bisa, jadi sisanya itu adalah ke D. Lalu G ke D itu bobotnya 5, jadi 5 ditambah 5 itu sama dengan 10. 10 itu lebih besar dari 9, jadi tidak bisa, jadi kita tetap tulis 9C. Lalu karena yang lain sudah selesai, kita langsung aja turunin ini 9C. Lalu kita tandai. Lalu yang rute terakhir itu adalah D. Dari sini kita sudah dapat rute terakhir yang paling pendeknya. Jadi kita sekarang mau buktiin. Misalnya kita mau ke yang paling pendek, ke rute, misalnya kita mau dari rute A ke rute G yang paling pendek. Berarti kita ngeliat yang pertama itu yang G. Kita tulis aja dulu G. Kita lihat G itu ke B. B ada di sini. Jadi yang itu lanjutannya ada B. B itu ada A. Berarti ke A. Berarti rute terpendek dari A ke G itu lewat A, B, ke G. Terus ada contoh lain, misalnya kalau mau mencari rute terpendek dari A ke E, kita bisa tulis dulu E, terus E itu saya bisa lihat itu F. Dari F, tulis F dulu, terus dari F ini kita langsung ke A, jadi kita tulis A. Jadi rute terpendek dari A ke E itu A, F, E. Begitu contoh. Jadi kita akan mencari minimum spanning tree dengan metode Kruskal. Jadi yang pertama itu kita tulis sisi-sisinya, ada dari simpul-simpul itu kita tulis sisinya dan bobotnya. Jadi kita mulai saja dari simpul A. Simpul A itu bisa ke B dan bisa ke F, jadi kita tulis sisinya A, B itu bobotnya 2, terus A, F bobotnya 1. Terus dari B itu bisa ke A, bisa ke C, bisa ke G. B ke A tidak usah ditulis karena sama saja dengan A, B. Jadi kita tulis B, C. B, C bobotnya 2, B, G bobotnya 3. Lalu dari C bisa ke B, bisa ke G, bisa ke D. C ke B tidak usah, jadi C ke D bobotnya 5, C ke G bobotnya 6. Lalu ada D bisa ke C, bisa ke G, bisa ke E. D ke C tidak usah, jadi langsung D ke E itu bobotnya 7, terus D ke G bobotnya 5. Lalu dari E bisa ke D, bisa ke G, bisa ke F. Kita dari E ke D tidak usah tulis. Lalu E ke F itu 3, terus E ke G itu 4. Dari F
itu ke A bisa ke E. Tadi kita sudah tulis AF dan EF, jadi tidak usah. Dan G bisa ke B, bisa ke C, bisa ke D, bisa ke E. Karena tadi sudah ditulis semua, jadi tidak usah ditulis lagi. Lalu kita bisa pastikan juga ini berapa banyak sisi-sisinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah benar atau belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah sama. Jadi langkah selanjutnya dulu kita sort atau kita urutkan dari yang paling kecil, dari yang bobotnya paling kecil, yaitu AF1. Jadi kita urutkan dari AF itu 1, terus 2 yaitu AB dan BC, AB 2, BC 2. Lalu kita lihat yang bobotnya 3, ada BG dan EF. BG, EF. Lalu yang bobotnya 4 ada EG. Yang bobotnya 5 ada CD dan DG. DG. Dan bobotnya 6 ada CG. Dan yang terakhir bobotnya 7 yaitu DE. Sudah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu langkah selanjutnya kita lihat rutenya. Kita menggambar pohonnya sekarang. Kita mulai saja dari yang pertama, yang paling atas. Kita ada simpul AF. Jadi kita tandai saja AF. Tandai ini sudah dikunjungi, ini juga sudah dikunjungi. Lalu kita centang dulu ada AB, kita tandai sudah dikunjungi. Lalu ada BC, kita tandai dulu, tandai. Lalu ada BG, tandai. EF, lupa dicentang, kita tandai. EG kita tidak usah membuatnya karena kalau kita tandai ini nanti akan terjadi loop, jadi yang ini tidak usah. Lalu yang selanjutnya ada CD, kita bikin garisnya, lalu kita tandai. Yang D ke G tidak usah karena akan terjadi loop. C ke G juga tidak usah karena akan terjadi loop. Dan D ke E juga tidak perlu karena akan terjadi loop. Jadi dari sini kita sudah lihat gambar pohonnya, yaitu seperti ini. Nah, selesai sudah gambar pohon dengan menggunakan metode Kruskal. Terima kasih.